Kau mengalahkan Dragon Lineage-ku. Tidak kusangka kau menghalalkannya. Aku Kals, sang Knight of Light, akan mengakhiri hidupmu. Tapi sudah terlambat, para demon dari Demon Demonic Continent sudah bergerak, bahkan jika kau membunuhku itu sama saja sia-sia. Dunia ini sebentar lagi akan bersimbah darah, namun pada akhirnya, semuanya akan berjalan sesuai keinginanku. Tidak ada gunanya semua strategmu. Allah banyak omongnya, rasakan ini, tidak peduli bahaya apa yang mengancamku. Bahkan duniaku, aku akan menyelamatkannya setelah sang pahlawan berhasil mengalahkan Mas Emperor Exceltrion sang pahlawan. Kals melawan semua demon musuh terakhir yang berbahaya bagi dunia ini. Tapi, harapan mulai sirna ketika menghadapi kekuatan demon yang teramat besar tetapi. Di bawah kepemimpinan Knight of Light Kals, perang jangka panjang antara umat manusia dengan demon berkelanjutan dimulai. The Great Human Demon Ir, inilah nama dari cerita novel ini. Wah anja, keren banget nih cerita ini, gua gak bosan walaupun baca berkali-kali anja. Coba gua donasi, siapa tahu bisa cepet upload autornya. Bisa-bisanya novel ini bagus tapi malah MC-nya gak sering nongol, cuman ngejelasin dunianya aja. Kapan yak MC-nya nongol lagi padahal udah lebih dari 500 chapter? Apakah karena minimnya donasi, sehingga rilisnya lama? Okelah sudahlah, mending menyelesaikan pekerjaanku dulu biar bisa pulang hem. Author The Great Human Demon War mengirimkan Anda sebuah DM, mohon periksa DM Anda. Oh, author nge-DM aku. Apakah sang author tersentuh karena donasi dan komentar-komentarku, atau dia mau membagikan serialisasi Ershemi? Judul, teruntuk pembaca yang mencintai The Great Human Demon War. Hello, Tuan Code Zero. Pesan ini untuk Mas Gunsuk, orang yang sering membaca The Great Human Demon War. Kenapa dia tahu namaku? Mampus lo MC. Lampu tiba-tiba padam dan suara misterius berkata, karena kekuatanku tinggal sepeser, kan ku peringkat saja ceritanya, selesai sudah, aku sudah tidak kuat. MC kebingungan, siapa yang ngomong? Berani ngomong doang anjal. Dengarkan aku, kau yang paling teramat paham mengenai dunia The Great Human Demon War. Itulah kenapa aku menyerahkan nasib dunia The Great Human Demon War padamu. Baiklah, aku akan membuatmu agar terisekai ke dunia The Great Human Demon War. Pesan terakhirku, gua akan keisekai, selamatkan dunia The Great Human Demon War dari kehancuran. Woi, ngapain gua repot-repot anja? Dan aku tidak tahu kelu jadi siapa saat terisekai, tapi jika dunia berhasil kau selamatkan, kau baru bisa kembali. Semoga God of Light memberkatimu. Oh, author ini perbuatanmu kan? Okelah, aku donasikan semua uang yang aku miliki. Tunggu, handphoneku gak berfungsi, tunggu. Stop, ku mohon. Di mana ini? Ini apakah aku sudah masuk ke dunianya? Tunggu, ini. Apa? Exceltrion? Tunggu. Aku benar-benar Teti Sakai sebagai sang Mad Emperor di The Great Human Demon War. Tunggu, Ran Emperor? Aku jadi bangsa terkuat di Aeroth Continent itu? Merupakan sebagai salah satu bangsa terkuat dan Exceltrion adalah sang kaisar bangsa terkuat ini. Aku jadi bangsa, maksudnya kaisar bangsa terkuat. Akan tetapi Exceltrion adalah penjahat yang berhadapan langsung dengan sang pahlawan Kals, dan sebagian kecil umat manusia yang ada di benua ini terlahir dengan darah naga. Jadi aku terisekai menjadi salah satu dari Dragon Lineage, dan manusia terkuat dengan darah naga itu adalah aku, sang Exceltrion. Tapi di novel, dia juga kena dampak dari efek samping darah naga. Dia mencoba menekan kegilaan dengan cara mabukan. Tapi suara yang memerintahkan untuk meminta pembantaian semakin nyaring. Dan pada akhirnya dia memimpin pasukannya menuju kehancuran. Dan itu sang Exceltrion, yang berarti itu aku. Ini sangat merepotkan. Jika aku tidak mengubah alurnya, maka aku akan berakhir di sini tanpa bisa pulang. Tapi bagaimana cara menghindari efek sampingnya? Entahlah. Permisi, Yang Mulia, hari ini merupakan jadwal upacara pelepasan bagi pasukan cadangan. Mereka akan pergi ke Demonic Continent. Dan saat upacara pelepasannya selesai, pasukan Black Dragon Knight dan para unit perbekalan, perbaikan, dan lain-lain akan ikut berangkat. Apakah pasukan cadangan akan pergi ke Demonic Continent? Benar, Yang Mulia. Pasukan-pasukan garis depan berdasarkan laporan dikabarkan sudah menyeberangi The Walling Wall. Dan sebentar lagi mereka akan segera berhadapan dengan para demon di Demonic Continent. Tunggu, sang Mad Emperor yang mengirimkan pasukannya ke Demonic Continent. Aku ingin apa yang akan terjadi, maksudnya aku ingat kejadian ini dengan sangat baik.
Ini adalah adegan di chapter 12. The Great Human Demon War. Sang Mad Emperor menyerang demonic continent tanpa ia berpikir panjang dengan tujuan menginvasi, dan para demon memanfaatkan momentum itu untuk memberikan serangan balasan ke kekaisaran. Itu berarti aku berada pada awal The Great Human Demon War. Setelah aku memikirkannya lagi, sang author memintaku untuk menyelamatkan dunia ini, baru aku bisa pulang. Tunggu. Aku harus bertindak untuk menyelamatkan dunia ini. Di dalam novel, setelah aku analisis kehancuran umat manusia dimulai pada titik ini, yaitu saat dimulainya ekspedisi ini. Berarti hal ini yang menyebabkan invasi dari para demon, dan juga konfrontasi dengan sang karakter utama Kals. Jika aku mau selamat, aku harus bertindak sebagai penyebab berhentinya ekspedisi ini. Selain itu, ada cara bagus dari rencana ini dengan memanfaatkan orang yang sejak tadi ada di samping diriku. NPK, hentikan ekspedisi ini dan kirimkan surat bagi pasukan pada garis depan agar mereka kembali. Tuan, maaf, apakah alasan Anda? Apa ada alasan bagiku tidak menghentikan ekspedisi ini? Tapi yang mulia, bukankah ekspedisi ini sudah direncanakan yang mulia sejak lama? Tidak, kaulah yang sebenarnya mengajukan ekspedisi ini, dan kaulah yang sebenarnya merencanakan ekspedisi ini semua, kan? Dan yang kulakukan hanyalah memberikan persetujuan dari stempel di dokumen-dokumen yang kau berikan kepadaku. Apakah aku salah? Ekspedisi ini akan aku hentikan sekarang juga, dan kau akan aku kembalikan ke kaummu. Apa maksud Anda yang mulia? Para demon bukanlah kaum saya. Sejak kapan aku mengatakan kalau kau adalah demon? Tidak, aku beneran menebasnya, padahal aku hanya ingin mengancamnya. Cuma mau mengancamnya. Ini aneh, tubuhku terasa seperti bertindak sendiri. Berbeda dari yang aku inginkan. Rasanya seperti orang lain yang bertindak dan aku yang berpikir. Kayak aku berpikir, Excel bertindak. Seperti ada kesadaran lain yang berada di tubuhku. Aku tadi hanya mengancam dan dia yang membunuh. Apakah artinya pikiran Excel masih ada di tubuh ini? Sialan, bagaimana bisa kau mengetahuinya bahwa aku sebenarnya adalah seorang demon? Hei, tidak ada yang aku tidak diketahui di novel awal ini. Aku terlalu sering membaca berulang novelnya. Aku adalah penguasa kekaisaran ini. Apa yang bisa kau lakukan, demon? Kalau itu cuman semut, mati kau. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja, Yang mulia? Kami akan mengalahkannya. Saya tidak menyangka Perdana Menteri merupakan seorang demon yang hina. Berisik, dan jika kau menghalangi jalan ninjaku, kau kan kubunuh. Aku cuman mau bilang minggir, tapi Excel, apa yang kau katakan? Elah kekuatanku. Woi para bawahanku, dengarlah perintahku. Baik. Interogasi dia dan cari tahu semua informasi yang ada pada demon tersebut. Kalau dia menolak, kau bisa membunuhnya. Baik, Yang mulia. Dan satu lagi, sita semua aset milik Perdana Menteri. Periksa apapun yang mencurigakan, jangan sampai ada yang terlewat sedikit pun. Dan eksekusi semua keluarganya, jangan sampai ada yang lolos. Seluruh keluarganya. Baik, Yang mulia. Ini kenapa aku tidak sadar aku menjadi seperti Mad Emperor. Aku harus mengontrol diriku karena pikiran Excel itu terlalu kuat, keras, dan tahan lama. Jika ku pikir-pikir, Perdana Menteri yang asli kemungkinan sudah di alam baka. Benar, Yang mulia, hal itu yang membuat saya jadi curiga. Sepertinya Perdana Menteri tidak berkontak selama akhir-akhir ini dengan pihak keluarganya. Tunda eksekusi, amatinya dulu, awasi mereka terlebih dahulu. Yang mulia, sangat pengasih. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Tadi itu sangat terasa melelahkan. Mungkin kalau aku tidak mencegah Excel, mungkin kejadian pada novel akan terjadi. Dan itu aku tidak menyukainya sama sekali, karena jika kejadian itu terjadi maka kejatuhan umat manusia akan terjadi seperti di novel, dan aku gak bisa pulang. Bangsa terburuk sebenua, Rune Empire yang suka peperangan berdarah. Aku yang menjadi villain utama. Sialan, kenapa aku harus menjadi Mad Emperor? Kenapa? Kalau aku jadi Knight of Light Kals, aku bisa menjadi pahlawan kayak MC di komik-komik anja. Tenang saja dulu, biarkan aku berpikir menyeluruh dengan IQ minusku. Maksudnya kepintaranku. Dan kabar baiknya, aku belum terkena efek dari Dragon Lineage. Kalau kena aku bakalan mampus. Excel Trion, dan sang demon NPK. Bisa-bisanya aku dimasukkan ke novel oleh author. Apakah ini beneran dan bukan mimpi?
Apa autornya mungkin adalah Mage of the Continent, dan juga maksudnya menyelamatkan dunia. Aku bahkan tidak tahu ending dari novelnya. Aku jadi ingat ada cerita kocak yang mirip Imperial Library tua. Seperti reinkarnasi dan juga transfer. Aku kan gak pernah membaca sesuatu yang kayak gituan. Itu adalah, aku jadi penasaran. Sesuatu yang aku baca. Apakah autornya dari buku itu memiliki keturunan? Lelah masalahnya aku lelah. Pikiran dari aku Mas Guangsuk dan Jika, Excel Trion masih ada. Tapi pada akhirnya pikiranku lebih kuat daripada Excel. Berpikir, aku harus berusaha untuk mencari jalan agar bisa keluar dari sini. Aku setidaknya menghentikan ekspedisi ke Demonic Continent, sebuah kejadian utama dari novel. Apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Aku terlalu banyak informasi ini membuatku pusing, sakit kepala. MC-nya lebay banget cuy. Tapi bagaimanapun tujuanku menyelamatkan dunia. Di sebuah novel yang tak ku ketahui, akhirnya aku masuk ke tubuh karakter sialan ini. Elah sial amat gua. Yang mulia, Sir Bloomhats meminta sebuah pertemuan. Bloomhats dari White Dragon Knight. Penjelasan dari novel yang kubaca The Great Human Demon War. White Dragon Knight, ia merupakan pelayanan secara langsung kaisar. Bloomhats merupakan komandan dari unit White Dragon Knight. Dan walaupun semuanya telah meninggalkan Mad Emperor, Bloomhats adalah seorang yang setia dengan Kaisar Dot dan dia menemui ajalnya saat melawan para demon. Tapi bagi Excel, orang yang setia sepertinya tetaplah bawahannya. Maksudnya orang yang selalu membicarakan keadilan itu. Orang yang berpikir bahwa dia bisa mengomeliku karena dia merupakan orang yang telah mengajarkanku sewotmanship. Kalau dia mengomeliku hari ini, maka tempat ini akan menjadi makamnya. Suruh dia masuk. Aku Putri Notherbell. Aku Bloomhats menunjukkan hormat saya kepada Yang Mulia. Itu killing intent yang hebat. Apakah kau berusaha untuk mengawasiku karena aku sudah gila? Maafkan hamba Yang Mulia. Belakangan ini saya gelisah, karena masalah tentang Perdana Menteri yang sebenarnya merupakan seorang demon. Aku yang membunuhnya. Walaupun kekaisaran banyak orang-orang hebat tapi dia bisa sampai sejauh ini. Maaf Yang Mulia, maafkan hamba Yang Mulia. Dengar, ini bukan salahmu, aku tahu kau sibuk bertanggung jawab di bagian barat. Kau malah sebenarnya pantas diberi hadiah. Terima kasih atas pujian Anda. Tapi sepertinya Anda terlihat berbeda Yang Mulia. Aku masih seperti dulu, aku hanya memutuskan untuk menghentikan invasi. Karena aku tidak ingin menuruti suara-suara gila itu yang menghasut diriku. Maksud Anda suara-suara gila itu adalah Dragon Lineage. Yang Mulia, sebenarnya saya sudah 3 tahun mencari obatnya Yang Mulia, tapi malah tidak berbuahkan hasil. Nih orang ngapain aja 30 tahun loh. Dan maafkan hamba tidak mau menyinggung Yang Mulia. Tapi kali Anda mau memberi lebih banyak waktu mungkin bisa disembuhkan, semua orang sudah mencoba sebaik mungkin. Tapi belum ada hasil. Aku tahu obatnya. Apa maksud Yang Mulia? Aku tahu cara menekan Dragon Lineage. Mungkin aku bisa mengubah masa depan. Manusia darah naga terkuat. Dragon Lineage aku merupakan orang yang terkuat di benua. Orang yang bisa bertarung dengan Khals, bahkan tanpa senjata maupun armor. Itu sih sudah sangat aku ingat di novel. Aku tahu cara menekannya. Bagaimana Anda bisa tahu? Kau datang di waktu yang tepat. Kau panggilkan Duran. Sekarang juga, aku banyak yang ingin ku katakan kepadanya. Dan sekarang adalah tahun 427 dari kalender Imperial Draconic. Kalau mengikuti dari kalender Imperial Draconic, maka Excel akan mati pada tahun 433 dari kalender Imperial Draconic. Kalau dihitung-hitung Excel memiliki sisa 7 tahun lagi masa hidupnya. Dalam 7 tahun, dia harus mencari cara agar ia bisa hidup dan terhindar dari kematiannya. Dan jika ia ingin hidup, dia harus bisa menekan kegilaan dari Dragon Lineage. Milik Excel, orang yang berada di tubuh ini sebelumnya. Dan juga jika dia ingin hidup, maka dia harus menghindari bertemunya dengan sang karakter utama dalam novel yaitu Khals. Kalau aku mengikuti dari alur novelnya, Khals, sang pahlawan, akan mengetahui rencana Excel. Dan sang pahlawan akan menjadi musuh sedari pada Excel. Kemudian dia akan berakhir di tangan Khals sang pahlawan utama dalam novel. Dan dia, Excel, akan kehilangan nyawanya. Dia juga tidak tahu kapan kegilaannya akan kambuh saat bertemu dengan sang pahlawan utama, Khals.
Itulah kenapa aku tidak boleh bertemu dengannya sampai Dragon Lineage-nya dapat ditekan. Dan dia juga tidak tahu seberapa besar pengaruh dia dari perpindahan ini. Tapi Excel yang sekarang itu bukan Excel seperti yang ada di novel melainkan adalah seorang yang terisekai dari dunia modern. Jadi Excel akan melawan para demon. Dan sekaligus menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kalau begitu dia hanya perlu membunuh para demon. Mudah bukan? Aku hanya perlu mengalahkan para demon bagaimanapun caranya. Sakit bajingan mana yang menggenggam pisau di bagian tajam dengan keras sampai berdarah. Itu adalah bajingan gila seperti sang Mad Emperor. Yang mulia telah kembali cerdas seperti dulu lagi. Apakah God of Light akhirnya mengabulkan doanya? Sekarang beliaulah harap bagi Rune Empire. Wah, komandan pertahanan dari perbatasan utara. Ucap Sir Duran. Hei Sir Duran, saya sedang mencari Anda karena perintah Yang Mulia. Oh, Yang Mulia mencariku, kebetulan sekali aku juga ingin bertemu dengan beliau. Apakah Yang Mulia benar-benar telah mengirim sang kanselir ke alam Ambaka? Aku percaya bahwasanya Yang Mulia telah menjadi cerdas seperti sebelumnya dan kembali menjadi normal lagi. Sir Duran dan Sir Blumhatz sangat yakin bahwa Sir Duran bisa melaksanakan urusan pemerintah hanya kekaisaran pada pembicaraan kali ini dengan sang kaisar. Sir Blumhatz berpikir bahwa Sir Duran harus berhati-hati. Sir Duran bertekuk lutut di hadapan sang kaisar. Excel sang kaisar mengatakan sudahlah Sir Duran berdiri. Kau pasti sudah mendengar sesuatu yang terjadi pada hari ini kan? Saya tidak menyangka bahwa kanselir merupakan seorang demon. Dia bukanlah siapa-siapa Sir Kanselir, hanyalah seorang yang ditunjuk secara pribadi oleh Yang Mulia. Caramu bermain kata masih saja sama ya. Sir Duran berkata anu Yang Mulia itu tidak penting saya dengar Yang Mulia mencari saya apa yang dapat orang bau tanah ini bisa bantu. Excel menjawab bahwa dia ingin pergi ke suatu tempat sendirian dan ia mengatakan. Dia berkata sembunyikan fakta bahwa kaisar menghilang dan satu lagi isilah posisiku sementara. Waktu, Sir Blumhatz melarang Yang Mulia Excel untuk pergi diam-diam. Dan berkata, Yang Mulia Kekaisaran baru saja mulai stabil kembali. Mengianda membuat keputusan yang seperti itu. Excel menjawab, kenapa pula pergi menekan Dragon Lineage-ku bisa disebut sebagai perbuatan radikal? Yang Mulia, apa Anda telah mengklaim bahwa Anda telah menemukan cara untuk menekan kekuatan dari Dragon Lineage? Kemudian Excel menjawab, benar. Lalu Sir Blumhatz mengatakan bahwa kehadiran Yang Mulia selalu dibutuhkan oleh Rune Empire. Sir Blumharts juga mengatakan akan lebih baik jika saya sendiri yang pergi. Excel berkata, lucu sekali. Bukankah ada banyak sekali orang di benua ini yang bisa menggantikan posisiku? Kemudian Sir Duran mengatakan bahwa dia hanya bisa mengelolanya hanya dalam waktu 1 bulan. Hei Sir Duran juga mengatakan, lebih dari itu akan menjadi mustahil. Karena ada banyak sekali peristiwa, dan bahkan jika kita berusaha mengendalikan informasi di dalam kastil kekaisaran. Kata-kata akan selalu menyebar dengan cara yang tak terduga. Lalu Excel menyatakan bahwa itu sudah lebih dari cukup. Sir Blumhatz dan Sir Duran berkata, bahwa saya akan selalu menggunakan Yang Mulia. Kemudian Sir Blumhatz mengatakan, tolong tunggu sebentar jika Anda memang harus melakukan ini. Dan kemudian dia memohon agar setidaknya ada satu pengawal yang ikut. Dan Excel menyangkal dengan tatapan tajam. Bahwa itu tidak perlu. Dia berpikir hanya ada sedikit orang yang benar-benar bisa menghadapiku. Dan karena dia seorang Mad Emperor, orang-orang akan menghindarinya. Lalu Sir Blumhatz berkata sambil berlutut. Bahkan jika meski begitu setidaknya izinkan putriku mengawal Anda. Dan hanya itu satu-satunya permintaan seumur hidupnya Sir Blumhatz. Baiklah. Dengan putrinya itu baiklah aku akan mengabulkannya. Apakah Blumhatz benar-benar memiliki anak yang seksi? Mungkin melihat secara langsung memang berbeda dari sekedar membacanya. Seorang pelayan melaporkan bahwa persiapan untuk gerbangnya telah selesai. Lalu Excel mengatakan bahwa dia akan segera pergi. Excel mengancam dan menatap tajam sambil berkata, apa kau baru saja memaksaku untuk pergi secepatnya? Lalu pengawal berkata, bukan itu maksud saya Yang Mulia. Kemudian Sir Duran datang membawakan sebuah pakaian dan juga ia berkata, Yang Mulia akan sia-sia apabila Anda ingin melakukan perjalanan secara diam-diam tapi Anda memakai pakaian itu. Kemudian Excel bertanya, apa ini? Sir Duran menjawab bahwa ini merupakan barang yang kaisar sebelumnya gunakan ketika ia melakukan perjalanan diam-diam.
Dan dengan ini Yang Mulia akan terlihat seperti prajurit bayaran sungguhan pada umumnya. Lalu Excel berkata, jadi kau menyuruhku untuk berganti batas di sini di depan semua mata yang menatapku. Sir Duran menjawab, tidak Yang Mulia, tidak akan ada orang yang berani melihat tubuh Anda Yang Mulia. Karena tidak ada satupun orang di sini, Excel memerintahkan Sir Duran untuk mengganti pakaiannya. Kemudian Excel berpikir-pikir kemana perginya pengawal yang Blumhardt bilang akan menemaniku. Duran menjawab, itu. Dia mengatakan kalau dia mengirimnya ke sini jadi mungkin dia akan segera tiba. Tapi kesatria penjaga itu, penjaga yang belum diketahui namanya datang dan berkata, permisi, apakah Yang Mulia ada di sini? Excel melirik tajam ke sumber suara. Lalu wanita itu tersepona oleh ketampanan Excel. Kemudian secara tak sengaja wanita itu tidak sengaja melihat anunya. Dan dia kaget sambil menjatuhkan perisainya. Dan juga berteriak. Dia adalah seorang putri dari Blumhardt. Putri Blumhardt yang belum diketahui namanya. Menanyakan kenapa Yang Mulia kelihatan anunya. Kenapa kau tak pakai baju? Excel bergumam elah, dia menutupi matanya tapi masih ngintip. Blumhardt bajingan, kenapa dia gak bilang kalau putrinya secantik ini? Excel menjawab, ya karena aku sedang mengganti baju. Lalu perempuan itu meminta maaf kepada Yang Mulia. Sambil bergumam, tampan sekali Kaisar. Kemudian Excel mengatakan tidak masalah. Aku yakin kemampuanmu pasti bagus, mengingat kau merupakan putri dari Blumhardt. Kemudian wanita itu menjawab, saya yakin dengan kemampuan saya setidaknya saya bisa melawan pasukan White Dragon Knight yang paling terlemah. Oh, keluarga Blumhardt memang hebat. Tapi sekuat apa sih anggota White Dragon Knight yang paling terlemah itu? Lalu Excel mencoba membuktikan kemampuannya. Excel menyerang menggunakan tekniknya. Sang karakter utama bergumam, tunggu dulu. Apa kau sudah gila? Seharusnya kau tadi mengakhirinya dengan pujian kepada Ai cantik itu. Kemudian Excel menyerang ia lagi menggunakan pedang tanpa keinginan dari sang karakter utama. Tapi wanita itu dapat memangkasnya dengan susah payah. Karakter utama bergumam, syukurlah dia dapat menangkisnya. Dasar Excel, bajingan, bisa-bisanya dia malah melanjutkan serangannya, untung saja dia cantik, maksudnya bisa menangkisnya. Excel lalu bilang, tampaknya kau sudah menguasai dasar-dasarnya. Terima kasih atas pujiannya Yang Mulia. Excel menanyakan namanya karena dia tahu dia dilatih oleh ayahnya Blumhardt. Blumhardt, kau tidak sia-sia melatih anakmu. Lalu ia menjawab bahwa namanya adalah Renat Blumhardt. Pemirsa mohon maaf, tadi dia belum disebut namanya. Jadi baru disebut namanya sekarang. Dan juga jangan lupa support akun ini, sekian dan terima kasih. Excel mengatakan, baik, kan ku ingat namamu. Setelah kita menyelesaikan perjalanan ini, kamu bergabunglah dengan pasukan White Dragon Knight. Sang karakter utama bergumam, jadilah wanitaku, maksudnya kawanku, Renat, berlutut dan mengucapkan terima kasih atas kehormatan Yang Mulia. Duran mendekat dan mengatakan, Yang Mulia mohon jangan siksa putri Blumhardt terlalu keras. Duran, aku tadi hanya mengayunkan pengku sedikit, kau jangan berlebih-lebihan. Duran berbicara, semoga perjalanan Anda lancar Yang Mulia. Dan Duran juga mengatakan bahwa dia akan menjaga kekaisaran selama Anda pergi. Excel menyela perkataan Duran. Dia mengatakan, kenapa kau berkata begitu? Duran langsung meminta maaf atas pernyataannya tadi, bahwa pernyataan yang tadi sudah terlalu jelas. Tak lama kemudian seorang pelayan datang dan menanyai kemana tujuan Excel. Ia berkata, kemana tujuan Anda Yang Mulia? Excel menjawab bahwa ia akan pergi kemanapun tidak masalah, asal dekat dengan Bloody Forest. Pelayan tadi menjawab, baik Yang Mulia, dikonfirmasi bahwa tujuan Anda adalah gubuk kecil di Clea Valley di dekat Bloody Forest. Ia juga mengatakan kalau Bloody Forest adalah wilayah asing. Jadi mohon agar Anda berhati-hati. Lalu Duran mendekat dan mengatakan, bawalah ini. Ia menyatakan ini adalah uang untuk perjalanan Anda. Excel mengambil kantung uang yang Duran berikan sambil berkata, uang perjalanan, kau harusnya tidak perlu menyiapkan ini segala. Kemudian, Excel melangkah ke depan sambil mengatakan, apa yang kau lakukan? Cepat bergegas Renat, jika kau lambat kau akan kuhukum. Lalu Renat bergegas mengejar Excel. Sambil mengatakan, tunggu saya Yang Mulia. Renat bertanya kepada Excel, Yang Mulia maaf tapi di mana posisi kita sekarang? Excel menjawab, apakah kau tidak tahu Bloody Forest? Renat menjawab, saya dengar wilayah itu dijaga oleh Elves.
Bloody Forest merupakan wilayah yang terjebak konflik antara Barbarian dan Elves. Wilayah itu adalah tempat Emerald Ruins berada. Reruntuhan di mana Elixir of the Ancients tersegai. Axel dan Renat berencana untuk pergi ke sana. Renat penasaran mengapa tujuan kita ke sana. Axel mengatakan bahwa aku membutuhkan relik yang tersimpan di sana untuk menekan Dragon Lineage-ku. Renat berbicara bahwa dia pernah dengar. Reruntuhan di benua ini dipenuhi oleh monster dan juga jebakan. Anu, bagaimana kita bisa melewati reruntuhan itu dengan hanya berdua? Axel menjawab bahwa Axel mengaku tidak memiliki waktu untuk menjelaskan setiap detailnya. Mungkin Axel akan mencari Elves hutan yang mungkin tahu lokasi reruntuhan itu. Renat menjawab bahwa lebih baik menemui Barbarian saja beruntung apalagi menemui seorang Elves. Setelah Axel berpikir-pikir Bloodkey Renat harusnya. Oren dan Bloodkey Oren memiliki deteksi yang bagus. Lalu Axel memerintahkan Renat untuk menggunakannya. Ada 9 warna Bloodkey yang masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Axel menegaskan Renat untuk segera melakukan pencarian. Renat ragu-ragu ia mengatakan bahwa ia belum pernah menggunakan Bloodkey-nya untuk mencari elf. Ia juga menyatakan bahwa melakukan deteksi jarak jauh itu sangat sulit. Axel merespon dan mengatakan kita harus mencari elf. Bahkan jika perlu kita bakar hutan ini sampai habis. Renat bergumam, oh ayah kenal kau mengirimku ke misi seperti ini sih. Saat itu juga Renat menyatakan bahwa ada tanda-tanda kehidupan yang mendekat ke arah kita dengan cepat. Beberapa saat kemudian Axel dan Renat mendengar suara minta tolong. Ia melirik ke arah sumber suara. Mera melihat elf muda yang sedang dikejar oleh Barbarian Orc. Axel tersenyum. Renat berbicara kalau dia itu tahu kalau Barbarian dan Elf sedang berseteru, tapi dia tidak menyangka kalau mereka juga sampai mengejar anak kecil. Axel maju dan mencoba membantu Elf anakan. Tapi saat itu juga kutukan dari Dragon Lineage-nya kambuh, jadi dia mau tidak mau harus menekan Dragon Lineage-nya dengan cara membantai Barbarian. Dia juga sudah mencapai batas saat menekan Dragon Lineage-nya. Renat khawatir dengan nasib anak Elf bukan karena Barbarian, tapi karena Axel akan maju. Axel menerjang sambil menyeringai. Banyak target yang bisa ku cabik-cabik. Elf muda itu pasrah dengan nasibnya. Axel melompat ke arah para Barbarian. Axel langsung menesal leher dari salah satu Barbarian Orc. Dia membantai seperti orang yang sedang menari-nari. Axel mulia merasakan sensasi saat pembantaian. Sambil mengatakan kalian akan kubuat daging potong kecil-kecil, Barbarian Orc. Salah satu Barbarian Orc menyerang Axel dengan senjatanya, tapi dapat diterima oleh Axel dengan mudah. Kemudian Axel menyatakan, apa kalian bercanda menyerangku hanya dengan senjata buruk seperti itu? Dengan serangan seperti itu jangan harap bisa mengalahkanku. Kemudian Axel menyentuh kepala Barbarian Orc lalu ia meremasnya. Axel sudah seperti orang gila yang seperti psikopat. Sang karakter utama bergumam, kenapa gaya bertarung orang ini seperti itu?